Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Liber Sianipar, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SDN Johar Baru 01 Pagi, Jakarta Pusat, dengan fasilitator Ibu Fitri Adamayanti dan pengajar praktik Ibu Nunung Widianingsih. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Pemeran pada kegiatan coaching ini sebagai supervisor yaitu Pak Dani dari SMK Negeri 14 Jakarta. Sebagai coach, saya sendiri Liber Sianipar dari SDN Johar Baru 01 Pagi, dan sebagai coaching ada Pak Jen dari SMA Negeri 10 Jakarta. Adapun tujuan pembelajaran kegiatan ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Selamat menyaksikan kegiatan coaching kali ini. Selamat sore Pak Dani. Sore Pak Iber. Bagaimana kabar Pak Dani? Alhamdulillah, hari ini baik. Oh iya, oke Pak Dani, hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi coaching. Ya, Tapi sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang akan saya nilai. Ya. Nah, rubriknya itu yang pertama mengenai apakah kegiatan coaching Pak Dani sudah sesuai alur tirta. Yang kedua, apakah pertanyaan yang Pak Dani sampaikan itu sudah berbobot, bersifat pertanyaan terbuka. Dan yang ketiga, apakah prinsip coaching yang Pak Dani lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip kemitraan dan mengembangkan potensi. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan, Pak Dani, melalui kegiatan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Pak Dani kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan itu pertama bagaimana saya bisa mendengarkan hati atau kehadiran penuh saya di situ. Yang kedua, mungkin saya akan banyak memberikan pertanyaan berbobot atau pertanyaan terbuka kepada coach saya. Oke, baik. Nah, dari hal tersebut, mana yang spesifik ingin saya observasi? Sepertinya kedua-duanya. Pertanyaan berbobot dan bagaimana saya mendengar aktif atau tidak ketika proses coaching. Oh, begitu. Nah, pada saat nanti Pak Dani melakukan coaching kepada coaching, apa indikator yang Bapak ingin capai dari coaching tersebut? Saya sih pengennya coaching saya itu bisa menemukan ide-ide bagus dan mendapatkan solusi-solusi dari percakapan kami berdua. Oh, begitu ya Pak Dani. Sepertinya kegiatan praobservasi ini berjalan dengan baik. Semoga nanti pelaksanaannya juga baik. Terima kasih ya Pak Dani. Terima kasih. Semangat ya. Sore Pak Liber. Selamat sore Pak Dani. Maaf diganggu Pak. Oh, kalau boleh sih mau apa ya? Mau ngobrol sih. Oh, boleh Pak Dani. Aku sih lagi pengen cerita sebenarnya. Siapa tahu Pak Liber mau bantu atau ya punya pengalaman yang bisa bikin solusi buat saya. Gitu ya. Ini wajah Pak Dani cemberutin, kayaknya ada sesuatu yang dari siang Pak. Oh, bete banget. Gimana? Ini ada salah satu siswa ada Pak. Terlambat mulu. Terlambat ya. Terlambat. Udah berapa minggu ini telat mulu. Nah, aduan dari guru piket, bukan saya guru BK-nya Pak. Iya, bukan saya guru BK-nya. Gimana nih Pak gitu? Terlambat mulu anak. Saya sih sudah sempat bilang gitu. Pas dulu di tempat piket, kenapa terlambat gitu? Tapi sampai saat ini masih terlambat lagi. Tiap hari saya dapat aduan dari guru piket. Gitu. Nah, gimana Pak? Ya mau cerita aja sih sebenarnya. Oke, Pak Dani tadi sampaikan anaknya ini ya terlambat. Terlambat sih. Ya nama Pak Lima tahu lah, mungkin namanya sih Desta. Oh, cowok. Sekarang dia kelas 11. Ya. Karena dia alasannya rumahnya jauh Pak. Tapi kelas 10 dia nggak terlambat. Saya bilang dulu kelas 10 nggak jauh, emang udah pindah rumah.
enggak Pak, masih sama. Nggak bisa dong pakai alasan terlambat kalau begitu. Itu kecuali memang naik kelas 10 terlambat juga, berarti ya udah rumahnya jauh. Menurut saya sih ada masalah lain sih Pak. Nah, sebenarnya Pak Dani tadi udah tegur ya, berharap Udah, dia nggak udah, terlambat, udah. tapi tetap aja terlambat. Nah, Masih Pak, masih terlambat Bapak hari ini. kalau boleh tahu tujuan spesifik Bapak untuk anak ini apa? Saya sih, ya itu pengennya biar dia nggak terlambat lagi Pak. Karena ya dia punya penilaian jelek ya, gitu. Kayak terlambat. Gitu. Ada catatannya lah gitu keterlambatan itu. Nah pengennya sih mulai kayak kelas 10 lagi gitu. Apalagi sebentar lagi dia mau PKL kan Pak, kelas 11. Gimana nanti kalau di kantor gitu. Dulu dia nggak terlambat Kelas 10 enggak, herannya itu. Bapak mau dia kayak Mau kelas 10 lah ya? gitu, mau terlambat. Kalau alasan rumah jauh dulu kok bisa nggak terlambat, sekarang kok bisa terlambat. Gitu Pak. Oke. Nah, sejauh ini selain Bapak menegur dia, ada hal lain yang Pak Dani sudah lakukan nggak sih? Belum sih Pak. Hari baru berapa kali negor begitu aja gitu. Karena ke pagi-pagi saya ke lobi, pas ngelihat dia terlambat, ya saya masih tegur kenapa terlambat, tapi belum face to face ataupun ngelakuin lain. Kalau saya tegur udah Pak. Belum pernah panggil langsung bicara buat malu gitu ya, namanya sekilas tegur begitu ya. Belum sih Pak. Ya pengen ini ya buat ya. Siapa tahu dengan tetap apa Pak, Bapak ada solusi lain ya kayaknya Pak. Saya pengen banget dapat masukan nih Pak. Nah, tadi Pak Dani cerita ya, Pak Dani udah tegur, tapi sekilas doang gitu. Iya, jadi cuma pas dia di situ, bukan saya panggil ya ke ruangan, ya gitu. Dan hasilnya kayaknya nggak ada. Belum sih, kayaknya belum ada perubahan. Mungkin selain tegur, ya kayak sepintas begitu, mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan selain menegur biasa begitu Pak. Tadinya sih saya sama sepemikiran dengan Pak yang bilang tadi, kayaknya sih harus ajak dia ngobrol dari hati ke hati kali ya, secara langsung gitu. Boleh gak kira-kira kalau saya punya ide sih pengennya ngajak dia itu, kayaknya dia bukan orang yang formal gitu Pak. Kalau saya panggil dia ke BK, seakan-akan dia dihukum kan. Saya pengen banget tuh ngajak dia pulang sekolah atau gimana, ya ngobrol di luar gitu, ngajak ngopi di tempat kopi lah gitu. Siapa tahu, karena dia kan cowok kan Pak, siapa tahu dengan cara begitu saya bisa ngambil hatinya. Gimana menurut Pak? Berarti sebenarnya Bapak udah pengen ya Iya, bicara, pengen. tapi kalau boleh ya dilakukan di sekolah karena pengennya begitu. Gimana ya Pak? Kira-kira kalau dilakukan kayak keluar begitu, ada bertentangan dengan kebijakan sekolah nggak? Sampai saat ini sih kayaknya sih enggak sih Pak. Pertama sih karena ya dalam tanda kutip jenis kami ini sama kan, jadi nggak ada persepsi dari guru lain ya. Kalaupun dia cowok, cewek mungkin saya juga nggak lakuin itu gitu. Yang kedua, tapi memang saya nggak tahu nih dibolehin sama orang tuanya atau enggak. Kalau pulang sekolah, kalau di jam sekolah, ya berarti saya harus diskusi juga kali Pak. Dengan guru lain gitu ya. Boleh apa nggak kalau jam sekolah? Gimana menurut Pak? Nggak ada masalah. Nah itu dia, tadi Pak Dani bilang pengen ajak di luar, tapi kalau di jam sekolah ada kendala dengan ketentuan yang ada di sekolah. Iya. Kalau di luar belum tahu. Nah gimana supaya Bapak bisa dapat info dari orang tuanya? Jangan-jangan mungkin orang tuanya setuju atau tidak kan belum tahu ya. Iya sih, saya kan selama ini mau nebak-nebak doang. Nah, iya. Ini boleh atau enggak? Berarti saya harus menghubungi orang tuanya kali ya. Nah, coba kalau Bapak menghubungi orang tuanya, kira-kira Bapak sudah tahu apa yang akan Bapak sampaikan? Iya, boleh apa enggak gitu ya. Kalau saya mau visi pun kayaknya jauh mana Pak. Jadi kayaknya walaupun bukan berarti saya nggak mau Pak ya, mungkin akan saya lakuin cara itu gitu. Tapi cara yang kedua, saya pertama yang mau saya lakuin pertama ya ngajak, saya pengen
ya nanti saya mau keluar ke orang tua itu sih minta izin mungkin. Sebenarnya pengen ya home visit ya, Home visit juga mau tapi Pak. jauh ya. Iya. Nah kan poinnya adalah bapak mau ngobrol ke Iya, orang tua. mau ngobrol. Ada cara lain nggak selain home visit supaya bisa komunikasi ke orang tuanya? Saya minta ini, sebenarnya saya nggak punya nomor handphonenya Pak. Mungkin saya minta nomor handphonenya ke wali kelasnya kali ya. Nah, Biar saya telepon aja dulu kali ya. pikir itu ide yang Ya, saya akan telepon, mungkin setelah ini saya akan telepon ke orang tuanya gitu. Boleh Pak. Kira-kira nanti kalau seandainya diizinkan tuh udah dapat ya Hmm. nomor tadi itu udah bagus ya Iya. rencananya, udah bagus rencananya untuk komunikasi ke orang tua, semoga dapat izin dulu. Iya. Nah nanti kira-kira apa yang akan diomongkan ke anak tersebut ya, kira-kira anak tersebut? Iya, pertama sih saya pengen menggali dia sih Pak. Kalau dia bilang alasannya ke guru lain rumahnya jauh, saya pengen bilang, kamu dulu kan kelas 10 nggak telat. Berarti kelas 10 dengan rumah yang sama dan kelas 11 dengan jarak yang sama rumah sama, kok kelas 11 bisa telat gitu. Saya pengen menggali itu sih Pak. Apa alasan itu, cuma bikin alasan-alasannya dia memang benar-benar begitu gitu. Lebih ke pengen menggali begitu sih Pak. Saya yakin dia itu punya masalah lain Pak, bukan karena jarak gitu Pak. Yang sepiling saya ya, nah saya pengen memvalidasi itu Pak, benar apa atau dia punya masalah lain, apa benar masalahnya itu saya mau ngomong itu sih Pak. Hal yang Pak Dani rencanakan sudah baik ya. Jadi Pak Dani ingin menggali motivasi sebenarnya. Benar. Karena dengan cara begitu Pak Dani bisa memikirkan solusi yang tepat ya. Nah kalau sekarang kan saya yang tanda kutip mau ngapain ya, saya belum tahu nih alasan dia apa. Karena kalau dia bilang alasan rumah jauh, saya bilang tadi Pak, saya belum yakin kalau benar itu benar-benar alasan. Kelas 10 ya, enggak telat kelas 10 nya rumahnya tetap bisa mama, kecuali dulunya rumahnya di sini terus sekarang pindah lagi lebih jauh, ya bisa jadi kan Pak. Ini kan enggak. Oke. Nah seandainya dia kurang terbuka saat itu, apakah Pak Dani sudah memikirkan opsi yang lain? Iya, itu juga Pak. Makasih loh Pak. Saya juga itu yang menjadi kebingungan saya. Karena saya nggak terlalu dekat dengan dia. Apakah sekali saya ngobrol langsung terbuka semua gitu, dia bilang masalah dia gitu. Nah saya pengen gimana buat Bapak? Kalau saya punya ide untuk pertama ini mungkin suruh teman dekatnya dulu kali ya, yang ngobrol ke dia gitu Pak, nanya-nanya. Iya. Kayaknya itu baik juga ya, karena jadi kayak konseling sebaya gitu Pak. Oh iya, saya cukup setuju ya dengan hal itu, karena memang orang kadang sulit bicara hal pribadinya. Iya, itu. Nah jadi ide Pak Dani tadi ngobrol dengan minta teman dekatnya lah teman itu, dekatnya ya, buat ngobrol ke dia. Siapa boleh tahu juga itu ditambahkan ya Pak Dani. boleh lah gitu kayaknya. Siapa tahu melalui teman dekatnya dia lebih luas lah gitu, dengan gurunya takut atau apa gitu. Itu kali Pak. Itu sih yang mau saya lakuin gitu Pak. Oke. Boleh minta saran lain nggak kira-kira, ada lagi nggak Pak? Rencana Pak Dani udah baik ya. Hmm. Nah, tinggal nih supaya nggak hanya rencana doang. Ya. Pak Dani kapan nih mulai mau menerapkannya, mau mencoba melakukannya? Nah itu Pak. Apakah Pak Dani sudah tahu teman dekatnya siapa? Teman dekatnya saya sih belum tahu pasti ya. Kalau saya lihat sih ada tuh Pak. Namanya kan Desta tuh, Vincent. Nah, Pak Dani kan sudah punya rencana yang baik tuh ya, untuk ngobrol ke orang tua. Iya. Tapi seandainya anaknya tetap nggak mau bicara, Pak Dani rencana untuk melibatkan temannya. Nah, kapan Pak Dani akan mulai menerapkan atau melaksanakan rencana tersebut? Itu sih Pak. Rencananya Pak ya. Yeah. Pengen banget sih secepatnya biar terlambat nih nggak berulang-ulang. Karena kalau dia terlambat terus selama penanganan saya kan kasihan dia juga, bisa terancam dan lain. Nah, setuju. Kalau boleh tahu secepatnya ini besok, minggu depan, atau bulan depan nih Pak? Pengennya sih
Kayaknya Senin Pak. Senin. Senin saya pengen yakinin diri saya pengen ketemu sama ini dulu dia dulu ya Pak. Oh iya. Terus kalau nggak bisa pengen minta tolong teman dekatnya. Teman dekatnya. Senin ya. Senin. Hmm. Ngomong ke teman dekatnya Pak ya. Teman dekatnya. Mungkin kalau teman dekatnya ngobrol ke si yang terlambat tadi, si Desta, mungkin hari Selasanya. Oke. Gitu. Nanti mungkin Senin saya pengen ngobrol sama temennya itu, terus tolong ya mungkin kita diskusi, tolong bantu bapak dong tanya ini gitu. Senin. Oke. Senin ya berarti. Senin ini Pak ya, ini kan Kamis nih. Kamis ya. Jumat kayaknya besok karena ada kegiatan olahraga dan lain nggak mungkin. Jadi kemungkinan Senin saya mau ngomong. Oke. Apa yang bisa saya bantu supaya rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu terlaksana? Terima kasih banyak Bapak. Sebenarnya dengan saya dibolehkan cerita gitu ngobrol ini udah senang Pak. Oh. Bapak tadi udah mendengarkan. Ya gimana sih Pak, kadang-kadang orang ceritakan pengen didengerin kan Pak. Bukan Iya. hanya sekedar mencari solusi kan. Nah Bapak udah mengelakuin itu gitu, alhamdulillah gitu, saya senang juga gitu. Mohon maaf ya Pak kalau ganggu, takutnya ganggu Enggak, saya juga sore gitu, senang. ganggu Pak Liber gitu. Senang kalau ada rekan yang bisa Ya, saya bantu. terus kalau yang dibantu sih sampai saat ini sih minta penguatannya sih Pak. Dan terus yang tadi masukan banyak juga ya, makasih banyak gitu. Bapak juga udah menggali yang tadi saya nggak kepikiran, jadi kepikiran oh iya ya gitu. Kenapa saya nggak minta bantuan temannya aja gitu. Nah, saya rasa bantuan Pak Liber dengan menyiapkan waktu dan ngasih menggali ide saya, alhamdulillah Pak. Mungkin nanti saya pengen ngobrol lagi kalau boleh. Oh, Kalau oke. ini nggak terlaksana atau nggak tercapai cita-cita saya mau biar dia nggak terlalu lagi, ya kalau boleh sih pengennya ngobrol gitu. Nah, saya senang dengar itu. Nah, jadi saya tunggu informasi selanjutnya Siap. mengenai aksi yang Siap. akan Bapak lakukan, bagaimana Hmm. hasilnya. Nah, Pak Dani, kita udah ngobrol nih. Pak Dani sudah tahu masalahnya dan sudah merencanakan dan jadwalnya juga sudah Bapak tentukan ya. Berharap apa yang Bapak hadapi sekarang Iya. bisa dapat. Iya Pak, mudah-mudahan kita pusing juga sih Pak gitu. Iya. Apakah masih ada yang ingin dibahas Pak Dani? Udah sih Pak, minta nanti saya kadang-kadang lupa Pak ya. Mungkin dengan cerita ke Bapak bisa nanti Senin. Udah nih udah belum gitu sih Pak. Oke, siap Pak, itu mah gampang. Jadi iya ya. Jadi kalau saya lupa jadi ingat lagi gitu. Baik. Gitu sih Pak. Oke. Hal-hal itu sih. Pertama makasih banyak Pak ya. Udah mau mau ngobrol lah gitu, mau dengerin keluh kesah saya lah gitu. Oke. Makasih juga udah ngasih kayak ide-ide saya, jadi oh iya gitu. Oke, baik. Sepertinya kita selesai sampai di sini. Makasih banyak Pak. Oke, sampai ketemu di pembicaraan berikutnya. Siap, makasih banyak Pak ya. Semangat ya, Pak Dani. Izin Pak, makasih banyak Pak. Oke, Pak Dani, kita bersyukur Pak Dani sudah melakukan kegiatan coaching tadi ya. Iya. Oke, nah pada saat Pak Dani melakukan kegiatan coaching tadi, indikator pencapaian apa yang sudah Pak Dani lakukan? Untuk saya, Ya. saya tadi merasa dan sudah berusaha sih Pak mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot melalui ya pertanyaan terbuka gitu. Terus tadi saya juga udah mendengarkan aktif gitu. Itu sih Pak. Oke. Kalau saya sebagai observer tadi mengamati bahwa ketika Pak Dani melakukan kegiatan coaching tadi, Pak Dani sudah berusaha untuk melakukan coaching sesuai dengan alur cerita ya. Oh iya benar Pak. Tadi saya merasa sudah melakukan cerita. Sepas Pak Zen sampai saya sudah menanyakan tujuan. Iya. Apa nih tujuannya gitu, lebih ke bahasa sehari-hari gitu ya. Terus saya sudah coba menggali nih identifikasi apa dia menggali potensinya untuk menggali potensi. Terus saya sudah mendapatkan apa rencana yang mau dia lakukan dan saya dapat kapan dia akan melakukan. Nah, iya, saya juga mengamati sehingga ketika coaching tadi, coaching Pak Jen tadi akhirnya bisa
mengetahui masalah sebenarnya dan melakukan rencana yang tepat untuk menangani masalahnya. Itu sangat baik. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya menurut Pak Dani, setelah melakukan kegiatan coaching tadi, kompetensi apa yang masih perlu dikembangkan? Yang mau dikembangkan untuk siapa nih Pak? Untuk Pak Dani. Untuk coachingnya buat saya. Apalagi Oh saya pengen mengembangkan sampai pada titik si coach itu punya ide-ide kreatif, ide-ide yang baik apa yang akan dia lakukan sehingga dia bisa merencanakan aksi sesuai dengan potensi yang dia miliki. Oh begitu ya. Berarti lebih kepada memberikan pertanyaan yang bagus. Iya, buat ya. Sehingga kegiatan tersebut membantu coach ya. Ya, membantu coach menemukan ide-idenya, terus dia bisa eksekusi solusinya. Oke, baik sekali Pak Dani. Oke, baiklah Pak Dani. Semoga kegiatan coaching berikutnya Pak Dani bisa lebih baik lagi. Iya Pak, mudah-mudahan. Makasih. Demikian tugas yang telah saya buat. Terima kasih sudah menontonnya. Semoga bermanfaat.